Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat taufik serta hidayahnya kepada penyusun, sehingga penyusun diberi kemudahan dalam melaksanakan program kegiatan magang 1 IAIN Ponorogo di Mantiga Madiun. Pada kesempatan ini penyusun akan mengucapkan banyak terima kasih kepada pertama Bapak Dr. Haris Ruwatoni MPDI selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam. Yang kedua Bapak Dr. Haji Agus Tricahyo MA selaku Dosen Pembimbing Magang 1. Yang ketiga Bapak Dr. Andes Ahmad Yani Mustafa MPDI selaku Kepala Mantiga Madiun. Yang keempat Bapak Dr. Andes Wasid Suryani dan Ibu Lia Faiza SHI selaku Guru Pamong Magang 1. Dan yang kelima seluruh guru, karyawan, serta siswa-siswi di Mantiga Madiun. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam melaksanakan maupun menyusun laporan magang ini, sehingga kritik maupun saran yang membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan laporan ini, sehingga laporan ini dapat bermanfaat semua pihak, terutama bagi pihak Mantiga Madiun dan mahasiswa program magang 1 di IAIN Ponorogo. Saya akan mempresentasikan hasil kegiatan magang di Mantiga Madiun. Yang A, observasi kultur dan manajemen madrasah. Yang pertama, perilaku siswa di dalam dan di luar kelas. Dari observasi yang kami lakukan di Mantiga Madiun, secara umum seluruh siswa-siswi di Mantiga Madiun sudah sesuai dengan tata tertib dalam madrasah, seperti sopan santun terhadap guru di dalam kelas. Hal ini dikarenakan adanya berbagai macam kepribadian yang dimiliki oleh para siswa yang ada di Mantiga Madiun. Dan dalam proses pembelajaran, siswa cukup menghargai keterangan pendidik dengan mendengarkan penjelasan secara tenang. Selain perilaku yang ada di dalam kelas, ada pula perilaku yang ada di luar kelas, yakni siswa tetap menjaga sikap perilaku dengan baik, termasuk jika mereka bertemu dengan gurunya, mereka menyapanya dengan baik, dan juga sikap tolong-menolong maupun saling menghargai. Selain itu, siswa di Mantiga Madiun senantiasa membudayakan lingkungan bersih dan indah. Mereka melakukan usaha dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Dan di lingkungan Mantiga Madiun tetap terjaga kebersihannya. Pada hasil pengamatan di dalam dan di luar kelas, dapat dikatakan bahwa sebagian besar siswa tetap menjaga sikap dan perilaku mereka selama berada di lingkungan madrasah. Budaya yang diterapkan dalam Mantiga Madiun dapat membentuk perilaku siswa-siswi yang berakhlakul karimah yang dapat diterapkan di masyarakat guna membentuk siswa-siswi yang berbudaya dan menerapkan berbagai budaya menjadi kebiasaan bagi siswa-siswinya. 2. Kebiasaan yang sedang dibudayakan. Dalam observasi yang kami lakukan, terdapat berbagai budaya madrasah yang berlaku di Mantiga Madiun, yaitu pertama, kedisiplinan madrasah. Sebelum pandemi, untuk tim tertib, mulai siswa masuk sudah standby di depan. Jam 7 gerbang sudah ditutup. Anak-anak yang terlambat oleh tim tertib akan diberi sanksi yang mengarah ke pemeliharaan madrasah dan pendidikan. Sanksinya memilih sampah organik dan anorganik. Kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, upacara setiap hari Senin dalam menjaga budaya baik. Maka beberapa usaha dilakukan demi tercapainya visi misi madrasah, terutama upacara bendera yang selalu dilaksanakan pada hari Senin. Yang keempat, membiasakan membaca Asmaul Husna setiap pagi hari selama 10 menit sebelum memulai pembelajaran dalam kelas. Yang kelima, juga terdapat pelatihan membaca Al-Quran untuk para siswa yang belum membaca Al-Quran dengan baik, yang dilaksanakan 30 menit sebelum pembelajaran berlangsung. Yang keenam, membaca Al-Quran setiap pagi di musola, kecuali pada saat diadakan upacara, untuk meningkatkan iman dan takwa siswa-siswi di Mantiga Madiun. Di sini usaha yang dilakukan adalah membaca Al-Quran selama 15 menit. Selanjutnya, di masa pandemi, tadarus juga dijadwal. Tiap kelas 30 juz dibagi satu kelas. Tekniknya, siswa
voice note kepada wali kelasnya. Setelah itu wali kelasnya melapor ke bagian wira keagamaan. Selanjutnya berjabat tangan sebelum memasuki kelas. Untuk menjaga kearifan budi pekerti yang luhur, sebelum siswa memasuki ruangan, mereka menunggu gurunya yang akan mengajar di kelas. Di saat pandemi, tidak dilakukan berjabat tangan dengan guru. Selanjutnya, sholat duha dan duhur berjamaah. Untuk sholat duha di sini dijadwal karena keterbatasan waktu jam istirahat. Sedangkan sholat duhur secara berjamaah akan tetap dilaksanakan dalam 2 ronde. Kegiatan bulanan yang selalu dilakukan di Mantiga Madiun adalah muhadharah dan dijadwal per kelas. Selanjutnya, ketika milad, madrasah mengadakan baksos di lingkungan madrasah dengan penanaman 1000 pohon. Sedangkan selama pandemi, kegiatan baksosnya dilakukan dengan membagikan sembako kepada anak-anak yatim piatu dan masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, ketiga, upaya pembinaan guru dan siswa. Pertama, pembinaan guru dan wali kelas. Untuk menciptakan pendidik yang profesional, maka dari pihak mengadakan evaluasi guru, terkhusus pembinaan kepada wali kelas yang dilaksanakan 1 bulan sekali, di mana di dalamnya guru menyerahkan laporan selama dia mengajar, baik situasi kondisi kelas maupun laporan mengenai diri sendiri. Kedua, pembinaan siswa. Pembinaan siswa dilakukan dengan melalui upacara, mengaji rutin, membaca Al-Quran setiap pagi, sholat duha dan sholat duhur berjamaah, kegiatan kepramukaan dan melakukan slogan. Yang B, observasi perangkat pembelajaran atau RPP. Yang pertama, KIKD. Pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 pukul 9.45 sampai dengan Kamis 16 September 2021 pukul 8.50. Mahasiswa meneliti KIKD yang digunakan oleh Bapak Ibu Guru di Mantiga Madiun dan hasilnya telah sesuai dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Selain itu, kurikulum yang digunakan dalam penentuan KI dan KD adalah kurikulum 2013. Dalam pembelajaran di Mantiga Madiun telah mendidik dan menanamkan karakter KI dan KD seperti KI yang pertama mengenai sikap spiritual, yakni setiap pagi sebelum pembelajaran berlangsung, siswa rutinan membaca Asmaul Husna, membaca Al-Quran, sholat duha yang dilaksanakan sesuai jadwal pembagian kelas, sholat duhur secara berjamaah. Di masa pandemi, tadarus Al-Quran dijadwal, tiap kelas 30 juz dibagi 1 kelas. Teknisnya, siswa voice note kepada wali kelas. Kedua, KIKD 2 mengenai sikap sosial seperti tegur sapa antar warga madrasah, bersalaman dengan Bapak Ibu Guru dan warga masyarakat sebelum masuk madrasah, tetapi selama pandemi saat ini tidak berjabat tangan. Selanjutnya, KI 3 ialah pengetahuan. Dalam hal ini, pengetahuan peserta didik di Mantiga Madiun terdapat tingkatan pengetahuan yang dikuasai oleh siswa seperti tingkat rendah, menengah, dan tinggi yang sesuai kapasitas peserta didik. KI 4 tentang keterampilan. Adapun beberapa ekstrakurikuler dan beberapa program untuk melatih kecakapan dan atau keterampilan siswa di Mantiga Madiun seperti tata boga, tata busana, pencak silat, dan lain sebagainya. Selama adanya pandemi, seluruh kegiatan ekstrakurikuler di Mantiga Madiun diharapkan di stop untuk mengurangi wabah tersebut. Sedangkan untuk KD menyesuaikan pelajaran yang diampu oleh guru pengajar. Yang kedua, indikator pembelajaran. Penulisan indikator mata pelajaran Al-Quran, Hadis, dan Sejarah Kebudayaan Islam telah sesuai dengan kaidah penulisan indikator menggunakan kakao. Untuk kognitif telah sesuai dengan menggunakan MOS dan HOTS, serta telah sesuai dengan KD yang ditemukan dalam KMA nomor 183 tahun 2019. Yang kedua, tujuan pembelajaran.
pada hari Kamis 9 September 2021 pukul 9.45 dan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 pukul 8.50. Tujuan indikator mata pelajaran Al-Quran Hadis yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Waset Suryani memiliki beberapa tujuan, antara lain menyajikan tentang kemukjizatan Al-Quran, mencintai Al-Quran, menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran, menyampaikan contoh-contoh kemukjizatan Al-Quran. Sedangkan tujuan indikator mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Lia Faizah yaitu siswa dapat memahami sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang keempat, materi pembelajaran. Materi pembelajaran sudah sesuai dengan materi yang diajarkan dengan indikator yang termuat dalam RPP. Yang kelima, strategi atau metode pembelajaran. Strategi yang digunakan oleh Bapak Wasit selaku guru yang mengampu Al-Quran Hadis disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Metode pembelajaran yang digunakan adalah pemahaman atau hafalan, ceramah, dan tanya jawab. Upaya guru dalam menentukan metode dengan memberikan tugas yang tidak memberatkan. Kendala dalam strategi atau metode pembelajaran Al-Quran Hadis antara lain kebosanan peserta didik, paket internet terbatas, dan memori terbatas. Sedangkan strategi metode pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Lia Faizah yaitu melihat kondisi peserta didiknya. Sedangkan metode yang digunakan berupa PPT dan diskusi. Pada saat pembelajaran dilakukan secara offline atau luring terkait jurusan IPA yaitu membaca atau memberi pertanyaan, dan jurusan IPS melalui strategi atau metode yang digunakan ialah voice note, tabel, dan tugas. Kendala strategi atau metode pembelajaran SKI antara lain peserta didik sulit untuk menjelaskan di depan dan cara mengatasinya adalah memberikan tugas. Yang keenam, alokasi waktu. Alokasi waktu pembelajaran yang digunakan saat tidak terjadi pandemi yaitu 2 kali 45 menit. Namun apabila di masa pandemi, alokasi waktunya sedikit dikurangi menjadi 2 kali 40 menit. Yang ketujuh, bahan atau media pembelajaran. Bahan dan media pembelajaran yang digunakan guru pamong dalam mengajar salah satu mata pembelajaran Al-Quran Hadis yang diampu oleh Bapak Wasit Suryani menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Sedangkan bahan ajar dalam pembelajaran Al-Quran Hadis berupa materi dan buku sudah disediakan di perpustakaan. Dan untuk bahan ajar modul dibagikan kepada siswa yang berkaitan. Sedangkan bahan atau metode pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Lia Faizah disesuaikan dengan media yang ada di madrasah. Dan bahan ajar pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yaitu buku atau model dari madrasah. Yang C, observasi perangkat penilaian peserta didik. Yang pertama, penilaian aspek afektif peserta didik. Aspek afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai yang mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Terkait penilaian afektif pada mata pelajaran Al-Quran Hadis yang diampu oleh Bapak Wasit Suryani memiliki beberapa penilaian sikap. Salah satunya pengamatan atau perilaku sikap melalui pembelajaran daring atau luring. Dan teknik penilaian sikap mata pelajaran Al-Quran Hadis yaitu sikap spiritual observasi dan sikap sosial observasi. Sedangkan aspek afektif penilaian sejarah kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Lia Faizah penilaian sikap, maka teknik atau bentuk penilaiannya berupa pengamatan atau observasi. Yang kedua, penilaian aspek kognitif peserta didik. Aspek kognitif merupakan ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Penilaian aspek kognitif peserta didik dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis yang diampu oleh Bapak Wasit Suryani
memiliki beberapa penilaian pengetahuan, yaitu tes tulis dan lisan, serta penugasan penilaian disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Sedangkan aspek kognitif penilaian sejarah kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Lia Faiza tentang penilaian pengetahuan, maka teknik atau bentuk penilaiannya berupa tes tertulis. Yang ketiga, penilaian aspek psikomotorik peserta didik. Aspek psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Terkait mata pelajaran Al-Quran Hadis yang diampu oleh Bapak Suryani memiliki beberapa penilaian keterampilan. Salah satunya portofolio dan pengumpulan tugas mandiri. Dan teknik penilaian keterampilannya mata pelajaran Al-Quran Hadis yaitu unjuk rasa atau diskusi. Sedangkan aspek psikomotorik penilaian sejarah kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Lia Faiza tentang penilaian keterampilan, maka teknik atau bentuk penilaiannya berupa lembar untuk kerja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.